اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir Islam ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sayyirhum ala iqamatin din. Rabbi ihtim lana bil khair wa la khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Hal tersebut kita laksanakan karena takwa merupakan nilai esensial dalam berkurban. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging atau darah dari hewan kurban. Namun yang diterima Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Alhamdulillah,
Pagi hari ini kita semua berbahagia karena kita dapat melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama dan merayakan Idul Adha dengan selamat dan sejahtera. Karena itu, mari kita bersama-sama merenungi makna dan hakikat yang terdalam dari Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia, apa makna dari Idul Adha? Secara bahasa, Aid memiliki makna hari raya. Adha bermakna hewan sembelian. Artinya pada hari ini kita diperintahkan Allah untuk berkurban dengan menyembelih binatang kurban. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga dapat dinamakan dengan Hari Raya Haji, karena sehari sebelumnya umat muslim yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari Raya Idul Adha juga dinamakan dengan Hari Raya Besar, Idul Kabir, karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada Hari Raya Idul Adha, mari kita bersama-sama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Hibbat halaman 10 mengisahkan tentang Nabi Ibrahim ketika ditanya, apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli dengan orang lain. Rahasia pertama Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah adalah mendahulukan perintah Allah. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata
dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim dengan pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Syekh Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Munir li Zuhaili juz 23 halaman 117 menjelaskan bahwa ketika Nabi Ismail menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Pada malam Tarwiyah hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, "Hai Ibrahim, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu." Pagi harinya beliau pun berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah atau dari syaitan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah yang artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui, dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Malam berikutnya lagi beliau mimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail. Karena itu hari disebut dengan Yaumun Nahar atau hari menyembelih kurban. Ahmad Ghawwas dalam kitab Da'watur Rusul halaman 112 menjelaskan, ketika Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail telah bersiap diri untuk penyembelihan, Nabi Ibrahim bertakbir dengan menjalankan pisau pada tenggorokan putranya Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ismail alaihissalam. Allah tidak memperkenankan pisau yang dibawa Nabi Ibrahim melukai sedikit pun Nabi Ismail alaihissalam. Allah memanggil Ibrahim bahwa Ibrahim telah lulus ujian dengan ketaatan beliau dalam mendahulukan perintah Allah. Kemudian Ibrahim melihat di depannya seekor domba yang besar yang dikirim Allah untuk mengganti Ismail putranya sebagai sembelihan. Kemudian Ibrahim menyembelih domba tersebut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan yang panjang dengan rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan, kelulusan, dan kesuksesan dengan gemilang. Hingga kini peristiwa tersebut dikenang oleh muslim seluruh dunia agar ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sidang Idul Adha yang berbahagia, rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim adalah beliau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, Nabi Ibrahim adalah nabi yang selalu berusaha keras, nabi yang cerdas, nabi yang ikhlas, dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah Allah, berdoa kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks hari raya Idul Adha, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Ibrahim bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpi hingga 3 kali. Nabi Ibrahim juga mendiskusikannya dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim juga menerima perintah Allah tersebut dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perintah Allah beliau laksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif dan bijaksana. Nabi yang cerdas dan pintar. Ketika beliau berdakwah pada masyarakat, beliau menguasai berbagai bahasa mereka, paham ajaran mereka, beliau mengerti sosiologi mereka, dialektika dan adat istiadat mereka. Sehingga masyarakat yang didakwai Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujjah atau dalil Nabi Ibrahim. Keteladanan Nabi Ibrahim di atas penting untuk diamalkan generasi bangsa dengan selalu rajin dan giat belajar dalam menguasai ilmu pengetahuan. Setiap muslim wajib untuk mempelajari berbagai ilmu yang menjadi kebutuhannya, seperti ilmu agama, ilmu kedirgantaraan, ilmu militer, ilmu sosial, ilmu kesehatan, maupun ilmu yang menjadi kebutuhan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Pemuda harus bangkit dan bergerak demi meneladani perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sidang Idul Adha yang berbahagia, rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah sosok Nabi yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali disertai oleh kawan yang mau makan bersamanya. Walaupun beliau harus berjalan jauh untuk mencarinya. Dalam konteks hari raya Idul Adha, kita diperintahkan Allah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan harta, tenaga maupun pikiran, bahkan putra kesayangan beliau pun akan beliau kurbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih putra kita, namun kita hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga diperintahkan Allah untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama yang membutuhkan. Demikian khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samii'ul 'aliim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha
wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma 'anil khulafa'i rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'id din wa'li kalimatika ila yaumiddin Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. khasirin. Ibadallah, inna Allaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim Muhammad ya Rabbi sholli alaihi pakai sarapan nang dalemi Mas Nafis. Oh, nggih. Nggih, biasa. Oh, nggih.